Sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga selalu diberi kesehatan dan rejeki yang berlimpah. Kehidupan selebritis selalu menjadi sorotan publik dan setiap orang pasti pingin tahu tentang kehidupan selebritis tersebut. Tidak heran jika orang pingin tahu tentang kehidupan artis yang satu ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan Natasha Wilona? Gadis dengan paras cantik satu ini terbilang cukup aktif mengambil peran di layar kaca Indonesia. Cerita mengenai perjalanan karirnya cukup menginspirasi untuk disimak. Pasalnya, ia telah memulainya sejak masih belia. Natasha Wilona merupakan seorang artis sekaligus model berdarah Indonesia, Tionghoa. Natasha Wilona lahir Jakarta, tanggal 15 Desember tahun 1998 dari pasangan Alam Didi Setiadi dan Francisco Teresia. Natasha Wilona merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya, Claresta Frederica, bahkan sempat ikut menjajal dunia akting dan menjadi lawan main adiknya dalam sebuah sinetron. Bakat Natasha Wilona sudah terlihat sejak ia masih duduk di bangku TK. Bahkan, ia sempat mengikuti kontes model dalam rangka memperingati Hari Kartini sebelum pindah dan menetap di Banjarmasin. 2 tahun menetap di Banjarmasin, perempuan yang akrab disapa Willow ini mengaku sempat hidup susah. Bahkan, ia harus tinggal mengontrak di sebuah gubuk berlantai dan juga berdinding kayu bolong dengan biaya 2 juta rupiah. Namanya melambung berkat perannya yang apik di sinetron Anak Jalanan, 2015. Dirinya mulai debut akting sinetron dengan membintangi serial yang masih di bawah umur pada tahun 2012 silam. Seiring dengan ketenarannya, membuat segala berita tentang dirinya pun menarik untuk disimak. Berikut perjalanan karir dan biodata Natasha Wilona mengawali karir aktingnya di layar lebar. Natasha Wilona membuktikannya kembali lewat layar kaca. Ia pun menjadi artis sinetron ternama. Natasha Wilona merupakan salah satu aktris muda berbakat yang telah eksis tampil di layar kaca. Nama gadis keturunan Tionghoa ini semakin melambung setelah membintangi sinetron Anak Jalanan. Meski demikian, sinetron tersebut bukanlah yang pertama bagi Dara cantik kelahiran Jakarta, tanggal 15 Desember tahun 1998 ini. Perjalanan karir Natasha Wilona. Natasha Wilona pertama kali dikenal saat membintangi film Summer Breeze. Kala itu ia diminta untuk memerankan tokoh Reina kecil, yang dewasanya dimainkan oleh aktris Chelsea Olivia. Selang 4 tahun, setelah sibuk sebagai model ke layar kaca, ia ikut berperan dalam sinetron, yang masih di bawah umur, sebagai Cherry. Kemudian, ia diketahui kembali tampil dalam sebuah sinetron. Penampilannya dalam sinetron tersebut, bahkan bisa dikatakan sebagai pembuka jalannya untuk semakin melebarkan sayap di dunia hiburan. Beberapa sinetron hits Indonesia bahkan sempat dibintangi oleh Natasha Wilona sebagai pemeran utama. Seperti serial Anak Jalanan, yang mampu bertahan selama 2 tahun di layar televisi. 7 tahun seusai debutnya di film pertama, Wilona kembali tampil dalam Relationship sebagai seorang tokoh bernama Vivi. Setahun setelahnya, ia kembali diminta untuk bermain dalam sejumlah film horor. Sebut saja Rumah Pasung, Nini Towok, hingga Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Wilona juga sempat menjadi pengisi soundtrack dari film dan sinetron yang diperankannya. Salah satunya lagu Cinta Takkan Kembali, yang merupakan soundtrack dari film Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Tak hanya itu, Natasha Wilona kini juga sibuk membintangi beberapa web series. Meski masih belia, Natasha banjir tawaran main sinetron. Setiap tahun, pasti ada sinetron yang diperankannya. Pada tahun 2013, Dara berambut panjang ini membintangi 2 sinetron sekaligus, yaitu Tendangan dari Langit The Series, dan Fortune Cookies. Begitupun pada tahun 2014, ia dipercaya berperan dalam Ayah, Mengapa Aku Berbeda, dan Catatan Hati Seorang Istri. Sedangkan tahun berikutnya, karir Natasha semakin moncer. 3 judul sinetron sekaligus ia pegang, yaitu Sakinah Bersamamu, Raja Wali, dan Anak Jalanan. Berkat sinetron Anak Jalanan, nama Natasha semakin melambung. Dalam sinetron itu, ia berperan sebagai Revalina Putri. Ia pun beradu akting dengan artis-artis muda lainnya seperti Amar Zoni, Ranti Maria, Immanuel Caesar Hito, Cut Meyriska, dan masih banyak lagi. Lalu, setelah Anak Jalanan tamat, Natasha pun berakting untuk sinetron anak sekolahan.
Berkat aktingnya, ia diganjar penghargaan sebagai aktris favorit dan Slime Star Indonesia KCA pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, ia dan Stephen William juga dinobatkan sebagai pasangan terdahsyat, Dahsyatnya Award 2016. Sayang, hubungan mereka putus di tengah jalan. Memiliki popularitas dan wajah cantik, Natasha masuk ke dalam daftar kandidat wanita cantik 2017 sedunia yang diselenggarkan oleh TC Chandler. Penghargaan kandidat ini semakin melambungkan nama Natasha di panggung hiburan. Pada tahun 2013, ia membintangi 2 sinetron sekaligus. Yang pertama adalah Tendangan dari Langit, The Series, dengan berperan menggunakan nama panggilannya sendiri, yakni Wilona. Dalam serial televisi yang merupakan versi episodik dari film Tendangan dari Langit tersebut, Yosi Kristanto adalah lawan mainnya di tahun yang sama. Ia memerankan tokoh Atikah dalam Fortune Cookies. Ia beradu akting dengan Stephen William dalam sinetron tersebut untuk pertama kalinya, sekaligus juga bertemu kembali dengan Nasya Marcella dan Sidik Edward. Pada tahun tersebut, ia juga memulai debutnya dalam bermain di FTV yang diproduksi dengan nama TV Movie, lebih tepatnya dalam episode, Karena Aku Cinta Baginda Nabi, bersama pendakwah dan novelis Indonesia, yakni Habibur Rahman El Shirazi. Di tahun berikutnya, ia berperan sebagai pemeran pendukung di sinetron Ayah, Mengapa Aku Berbeda? The Series, yakni dengan nama Diandra. Sinetron tersebut juga mempertemukannya dengan Oci Rosdiana, Immanuel Caesar Hito dan Dinda Hau untuk pertama kali. Masih di tahun yang sama, ia kembali menjadi pemeran pendukung, melalui perannya sebagai Hesti di sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Dalam sinetron tersebut, ia diceritakan sebagai seorang pembaca blog milik Hana, yang diperankan oleh Dewi Sandra. Pada tahun 2015, ia mendapatkan peran sebagai Celia, anak SMA yang hamil tanpa pernikahan dalam sinetron Sakinah Bersamamu. Setelah itu, melalui perannya sebagai Mentari di sinetron yang mempertemukannya dengan Verrell Bramasta untuk pertama kali, yakni Raja Wali, ia harus melakukan adegan berkelahi hingga mengalami lebam-lebam di sejumlah tubuhnya. Puncak ketenarannya di tahun tersebut, sekaligus juga dalam karirnya, adalah saat ia memerankan tokoh seorang gadis tomboy dan kalem bernama Revalina Putri, atau biasa disapa dengan nama Reva, dalam sinetron Anak Jalanan, yang kembali mempertemukannya dengan Stephen William, sekaligus menjalin asmara dengannya. Berkat perannya tersebut, ia masuk dalam nominasi sebagai aktris terpopuler di Indonesian Television Award 2016, hingga berhasil menjadi aktris terfavorit dalam Nickelodeon Indonesia Kids Choice Award 2016, serta menjadi Icon of the Year, bersama Stephen William. Dalam Dahsyatnya Award 2016, ia kembali memenangkan ajang tersebut bersama Stephen William, untuk kategori pasangan terdahsyat. Masih di tahun yang sama, ia masuk dalam nominasi Panasonic Gobel Award 2016 sebagai aktris terfavorit, serta menjadi nominasi dalam kategori Idola Baru Tersilet di Silet Award 2016, namun memenangkan kategori Kehidupan Tersilet dalam ajang yang sama. Di ajang Panasonic Gobel Award 2017, ia sempat dinominasikan sebagai aktris terfavorit. Kesuksesan dari sinetron tersebut membuat pihak Cinemark memproduksi sebuah sempalan dalam bentuk FTV, dengan judul Anak Jalanan dan Anita, yang dibintangi oleh Claudia Andara dan juga Stephen William. Pada tahun 2017, seusai putus cinta dari Stephen William, ia memerankan tokoh cinta di sinetron Anak Sekolahan, seorang gadis desa yang feminin, berbeda dengan tokoh yang ia perankan di sinetron sebelumnya. Dalam sinetron ini, ia dipertemukan lagi dengan Verrell Bramasta dan Meghan Domani. Sebagai pengganti dari tamatnya sinetron tersebut, ia kembali hadir sebagai tokoh utama dengan nama Melati dalam Mawar dan Melati, yang kembali mempertemukannya dengan Dinda Hau dan Meghan Domani, serta mempertemukannya untuk pertama kali dengan Aliando Syarif dan Ersya Aurelia. Berkat perannya di sinetron ini, ia mendapat penghargaan sebagai aktris terpopuler dalam ajang Indonesian Television Award 2017. Ia kembali meraih kesuksesan saat berperan sebagai Laras Ayuning Tias di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, yang mempertemukannya kembali dengan Verrell Bramasta, Dinda Hau, Ersya Aurelia, Aliando Syarif. Ia kembali berada di puncak popularitas saat berperan di sinetron ini. Hal ini sejalan dengan prestasi yang ia dapatkan karena perannya itu,
seperti memenangkan penghargaan SCTV Award 2017 dengan kategori aktris utama paling ngetop, masuk dalam nominasi pemeran wanita terpuji di serial televisi, serial drama dalam Festival Film Bandung 2017, menjadi pemenang dalam Panasonic Gobel Award 2018 untuk kategori aktris terfavorit sekalipun ia absen saat ajang tersebut digelar, dikarenakan sedang berlibur bersama keluarga di kawasan benua Eropa, serta dinominasikan sebagai aktris utama paling ngetop di SCTV Award 2018. Pada tahun 2019, ia memerankan dua tokoh dengan nama Jenar dan Sisi di sinetron Cinta Karena Cinta, yang memasangkan sekaligus kembali mempertemukannya dengan Immanuel Caesar Hito. Ia juga dipertemukan kembali dengan sejumlah nama, seperti Gabriela Larasati, Ersya Aurelia, Megan Domani, Boy Tirayoh, dan Aditya Zoni. Berkat perannya di sinetron tersebut, ia meraih dua penghargaan sekaligus di ajang SCTV Award 2019, yakni aktris utama paling ngetop dan artis paling sosmed. Pada tahun 2020, ia kembali dipasangkan dengan mantan kekasihnya, yakni Stefan William, dalam sinetron berjudul Anak Band. Dalam sinetron tersebut, ia memerankan dua karakter berbeda, yakni Cahaya, Zafina, dan Jenny. Ia juga dipertemukan kembali dengan beberapa nama, yakni Adipura Prabahaswara, Sigit Hardadi, Aji Pangestu, Amara Sopi, Yulita Palar, Angga Putra dan Oci Rosdiana. Karena perannya tersebut, ia dinominasikan dalam 3 penghargaan sekaligus, yaitu pemeran wanita terpuji serial drama di Festival Film Bandung 2020, serta aktris utama paling ngetop dan artis paling sosmed di SCTV Award 2020.